Jadi kami ini yang berkumpul di sini adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Dengan ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kami di luar sana yang juga ditanya dengan pertanyaan serupa tentang prediksi tahun 2025. Kita semua yang mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk kemampuan-kemampuan yang sifatnya intuitif, atau kalau dalam bahasa Jawanya disebut ruh sak durungi winarah, gitu ya. Tapi itu semua harus ada etikanya, karena selama ini yang kami lihat bahwasanya yang disampaikan itu hanyalah berupa kecemasan, ketakutan, sehingga kemudian menyebabkan masyarakat itu mati cepat. Mati karena ketakutan. Iya. Di sini yang penting sebetulnya kita bisa mengambil contoh dari peristiwa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah ahli tafsir mimpi pada saat dia masih belum menjadi nabi. Di dalam penjara waktu itu dia banyak menafsirkan mimpi dari orang-orang yang terpidana. Misalnya orang-orang yang dihukum mati pernah bermimpi sesuatu dan ditafsirkan, oh kamu nanti akan lepas esok hari. Oh nggak mungkin, tapi ternyata terjadi. Nah, karena kemasuran dia menafsirkan mimpi, kemudian dipanggil ke istana. Waktu itu Fir'aun yang kemungkinan adalah dia sebagai Ramses II itu bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk. Tiba-tiba dalam mimpinya itu 7 ekor sapi gemuk tadi berubah menjadi 7 ekor sapi kurus, sehingga kepikiran pada saat dia bangun. Dia bertanya pada penasihat di istana, tidak ada yang berani menjawab. Penasihat istana mengatakan begini, di penjara itu ada namanya Yusuf, dia ahli menafsirkan mimpi, panggil dia. Kemudian Yusuf berjumpa dengan Fir'aun tadi dan menyatakan bahwasanya Tuan Raja harus bersiap siaga dalam 7 tahun ini untuk menyetok atau mempersiapkan bahan pangan dan lain-lain semua karena akan datang 7 tahun kekeringan, 7 tahun bencana yang luar biasa. Dengan adanya stok dalam 7 tahun masa subur ini, itu akan mengatasi. Inilah yang ingin kami sampaikan. Kalau Anda punya kemampuan intuitif tadi mendapatkan sinyal, entah itu dari alam gaib, entah itu dari mana, entah itu dari langit, entah itu dari mana-mana, terserah. Tapi sampaikanlah juga solusinya. Jangan hanya sekedar ketakutan yang disampaikan, gitu. Kenapa saya menyampaikan itu? Nanti di sini justru yang pakarnya, ahlinya ada di samping kanan saya, ada yang Rati, ada Badratin, ada Kisuro, ada Ki Agung Sugata. Nanti bisa ditanya prediksi apa yang akan terjadi. Saya hanya menyampaikan etika, ya, supaya semua mendengar di sini nanti. Sampaikanlah apa solusinya. Kalau tidak ada solusi yang Anda lihat, sampaikan doa. Semoga diselamatkan apabila terjadi misalnya megatrust, misalnya contoh seperti itu. Nah, silakan dilanjut untuk menanyakan pendapat dari para petinggi di FKPPAI. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba sedikit menyampaikan ya. Ini tentang apa yang disampaikan oleh Ketum itu sudah sangat jelas. Hanya mungkin kalau sekarang kita lihat di dunia praktisi, kalau memberikan satu prediksi ya kadang-kadang kita ngeri-ngeri juga tuh. Sedap ya mendengarnya. Jadi dari pemahaman saya pribadi ya, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh praktisi supranatural di luaran ya, memang kita dari FK harus bisa mensikapi dengan bijak seperti apa yang disampaikan oleh Ketum.
Namun sedikit masuk ke materi masalah prediksi. Mungkin setiap orang punya intuisi yang hampir sama, cuman beda-beda penyampaiannya. Ini kalau dari kamus orang-orang Sunda Buhun, ya, di mana tatkala tahun menyangkut angka 25 gitu kan ya. Itu ada semacam pergerakan energi lah yang dikatakan bahwa menjelang satu perubahan. Kalau di dalam diri manusia usia 25 itu mungkin Romo Agung dari sisi kejawen tahulah ya. Jadi waktunya bahwa dunia ini untuk bersinergi ya, atau orang-orang itu bersinergi dengan alam. Itu dari sisi orang-orang Singapura, dan itu sudah terbukti karena ada materi ilmu yang dalam judulnya itu ilmu nganjang istilahnya kapageto ya. Nganjang kapageto itu artinya tuh orang yang selalu melakukan perenungan, tirakat, dan itu juga ada kamus angka yang disampaikan oleh para leluhur Sunda. Dan setelah dicermati, khususnya oleh saya pribadi gitu kan ya, saya sering dapat klien suka tanya umur. Biasanya kalau di usia umur 25 itu, kalau seandainya belum banyak perubahan, itu biasanya ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau dari alam itu sebaliknya, kalau di angka-angka ganjil sebelumnya tidak ada sesuatu yang dahsyat, angka 25 itu ada sesuatu yang akan terjadi ya, yang di luar kemampuan manusia. Tapi walau alam itu bentuknya. Tapi para ulama kita mengajarkan bahwa segala sesuatu itu kita harus punya proteksi diri maupun proteksi untuk alam. Itu makanya dulu waktu zamannya Gus Dur itu disepakati kita membuat satu acara doa atau doa bersama yang diberikan nama istighosah. Istighosah itu ada kaitannya dengan kemampuan setiap ulama dari setiap tempat itu disatukan jadi satu. Dan saya lebih suka ketimbang membuat mengikuti ya, alur cerita yang boleh katakan menyeramkan. Saya lebih suka bagaimana bahwa kita untuk mendapatkan satu keselamatan untuk kita semua, khususnya di Indonesia ini. Kalau menurut teman saya yang orang Itali, ini di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi memang dia seorang antropologi yang dia mengatakan bahwa ternyata pemikiran-pemikiran orang spiritual itu diikuti oleh alam yang bergerak di Nusantara ini. Itu luar biasa kalau menurut saya, dan beliau bukan asal ini ya, beliau sudah melakukan riset di tiap wilayah. Mungkin sekarang dia lagi di Gunung Padang ya, karena Gunung Padang katanya itu menarik ya untuk jadi bahan riset gitu. Nah, jadi saya rasa untuk dari saya begitu dulu, nanti Romo Agung lah yang lebih melengkapi ya dari sisi kejawennya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya masih nyambung kata-kata Pak Kadum sama kata-kata Ah Jajat. Kalau memang sekarang ini kan sudah ramai dibicarakan, orang-orang meramal itu adalah perubahan alam yang menakutkan kan. Itu ramal-ramal sudah ada. Jadi kita sebetulnya bukan karena harus takut dengan perubahan alam. Perubahan alam itu istilahnya menguji kita. Jadi kalau kita diuji itu yang harus hati-hati, yang harus belajar itu kita, bukan karena kita takut ada perubahan alam yang menakutkan. Contoh, kita sebagai orang Jawa biasanya kalau awal-awal tahun itu diadakan berdoa bersama. Biasanya kalau saya kan orang dekat pantai selatan ya.
Jadi orang itu beramai-ramai berdoa di pinggir pantai sana. Ya namanya berdoa bersama. Jadi biasanya dikerahkan orang sekampung gitu. Apalagi kalau bulan-bulan tertentu mau menjelang tahun baru itu di Jawa itu adatnya seperti itu. Jadi berdoa bersama. Tujuannya untuk istilahnya mencari penangkal musibah alam. Jadi harusnya berdoa bersama untuk mencari penangkal musibah alam. Jadi memang kalau tahun-tahun 2025 awal ini memang perubahan alam memang ada. Seperti banjir, seperti longsor, seperti tsunami ada. Tapi itu tidak harus ditakutkan. Jadi yang diutamakan itu penangkalnya dulu. Kalau kita selalu berdoa, selalu dekat kepada yang Maha Kuasa, itu kita tidak akan kena gitu. Jadi jangan takut dengan berita-berita yang itu ada tsunami yang gelombangnya 200 meter. Jadi jangan diikutin lagi itu. Jadi kita berdoanya aja. Jadi kita harus berdoanya aja. Istilah orang Jawa memang doa wajib untuk awal tahun itu ada doa wajib. Jadi prediksi kita sebagai orang spiritual awal tahun memang musibah alam itu ada. Jadi tidak perlu ditakutin, tapi penangkal itu yang harus dijalani. Ya kalau kita tidak bisa berdoa bersama ya di rumah aja berdoa. Mau tidur sampai ketiduran baca doa. Itu sudah namanya penangkal. Jadi untuk keselamatan diri sendiri masing-masing aja. Jadi himbauannya seperti itu untuk masyarakat umum. Dari saya sekian aja, terima kasih. Yang ucapkan salam sayang yaitu sahabat Eyang dan Alif Nufur. Gak lupa ya, untuk prediksi tahunan ini memang wow. Di sana-sana sudah memprediksi, mencekam ya, menakutkan, seram ya. Tetapi jangan lupa, makanya ada kata-kata eling lan waspodo ya. Artinya kamu harus ingat kepada yang di atas dan berhati-hati. Kenapa? Masalahnya kita nggak tahu rezeki, umur, jodoh, rahasia Allah. Kadang jangan ada tsunami, jangan ada gempa, tahu kita nggak ada duluan juga nggak ada yang tahu, ya. Jadi yang jelas di sini kita setiap langkah kita wajib kita berhati-hati, ya. Karena kalau tahun-tahun seperti sekarang ini bulan-bulan Desember, Januari, Februari sampai Maret, gelombang besar akan ada. Itu hitungan dari pantai, ya. Tetapi di sini masih dikuasai dengan air, ya, dan angin puting beliung, ya. Ini kita harus waspadai untuk anak-anak pendaki gunung, ya, anak-anak mapala yang sudah tahu kompas. Lebih baik kita berhati-hati, menjaga. Karena kalau sudah hilang, kita itu hanya seperti pasir, ya, nggak nampak. Karena semak belukar, ya. Di bawah sini itu sangat terjal banget. Jadi semoga di tahun ini kita berdoa bersama-sama tidak terjadi hal-hal yang menakutkan, ya. Karena kalau setiap tahun, apalagi hitungan Feng Shui Hong Shui, itu kalau tahun baru Cina pasti ada kerusakan, ya. Karena kalau tidak gitu tidak abdol. Karena kenapa mereka harus dirusak? Karena harus ada pembaharuan seperti itu, ya. Seperti orang Bali aja, Brahma, Siwa, Wisnu, ya. Ada sang pencipta, ada sang pemelihara, ya. Dan ada sang perusak. Semuanya tiga-tiganya itu harus kita hormati. Ya. Kenapa? Yang penciptakan kita harus menjaga bumi pertiwi ini, ya, menjauhkan dari longsor, jangan menebang kayu seenaknya, ya. Kita menghormati Dewa Wisnu sang pemelihara. Kalau sudah murka Allah, barulah si Siwa yang bergerak, ya. Ini patut kita hargai dan kita garis bawahi. Apapun agama kita, kita harus bersatu menghormati alam semesta ini. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Ya,
kita harus selalu kita berdoa kepada yang kuasa agar kita terhindar daripada malapetaka. Mungkin dari Eyang seperti ini dulu. Kemudian ada rekan saya tercinta ya, Kisuro akan meneruskan. Oke, bye. I love you so much. I love you full. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh senior-senior saya tadi. Jadi kalau dilihat dari angka dari angka 25, betul kata Abah tadi. Jadi kalau dalam dunia malaikat ini ya, malaikat pendamping itu apabila ada angka 2, ada angka 5, pokoknya angka dari 0 sampai 9 itu ada maknanya semua. Nah ini kita ketemu nanti 25, betul di situ. Jadi ada perubahan mendadak nanti. Perubahan mendadak di tahun 2025 itu. Terutama perubahan iklim. Sekarang aja sudah nampak. Sudah iklim tidak seperti dulu lagi. April, Oktober hujan, Oktober, April panas. Sudah kacau. Ya. Mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Itu yang mengenai iklim. Dan untuk Indonesia sendiri pasti ada perubahan. Ini sudah mulai nampak, ada presiden baru ini kan. Ada perubahan. Perubahan itu yang seperti kata yang Rati tadi. Pasti menuju lebih baik. Tapi setiap ada perubahan pasti ada korban. Kalau jalan ini aja di aspal, pasti kita ngalih jalan lain dulu sementara, agak capek. Tapi setelah ini selesai, wah, bisa bagus kita. Jadi setiap perubahan pasti ada korban. Nah, disinilah kita harus bijaksana. Jangan terbakar emosi karena ada perubahan-perubahan itu. Dari saya itu saja. Mungkin nanti dilanjut sama Mbak Putri, Mbak Ayu. Terima kasih.